Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita dapat bertemu dalam mata kuliah Tauhid, yang mana hari ini kita meneruskan perkuliahan kita pada sifat Tuhan, sifat Allah yang ke-13 sampai yang ke-20. Nah, jadi kalau setelah ini insya Allah 20 sifat yang wajib bagi Allah dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah akan kita selesaikan, dan juga mudah-mudahan nanti juga sampai pada sifat yang harus bagi Allah. Jadi kalau begitu insya Allah kepercayaan kita tentang ketuhanan itu akan kita selesaikan mengenai sifat-sifat Allah yang 20 wajib, 20 sifat mustahil, dan yang satu harus. Pada hari ini kita memasuki sifat yang ke-13. Ya. Maksudnya sifat yang ke-14 itu ya. Yaitu qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi ada 7 sifat ya. Qadirun, alimun, maksudnya qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Atau bisa juga dibaca qadiran ya, atau muridan, kemudian aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Karena itu disambung dengan sebelumnya ada kaunuhu qadiran, yang artinya keadaan Allah itu maha kuasa. Itu sifat yang ke-14. Yang kedua kaunuhu muridan, artinya keadaan Allah itu yang maha menentukan atau maha berkehendak ya. Kemudian kaunuhu aliman, keadaan Allah yang maha mengetahui ya. Hayyan, keadaan Allah maha hidup. Kemudian kaunuhu sami'an, keadaan Allah maha mendengar. Kemudian yang ke-19 kaunuhu basiran, keadaan Allah maha melihat ya. Sami'an tadi maha mendengar ya, basiran maha melihat, wa kaunuhu mutakalliman, dan keadaan Allah maha berkata-kata. Nah ini 7 ayat terakhir ini namanya sifat-sifat maknawiyah ya. Sifat maknawiyah ini melazimi sifat yang sebelumnya, ada 7, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat yang 7 sebelumnya ini dinamakan sifat-sifat ma'ani. Namanya sifat ma'ani. Kemudian kemarin kita pelajari juga dari sifat wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Nah, ini kemarin sifat wujud itu namanya sifat nafsiyah. Sifat yang ada pada zat Allah yang tidak disebabkan oleh satu sebab ya. Itu nafsiyah namanya, wujud kemarin gitu. Kemudian qidam, baqa, muhalafatu ta'alil hawadis,
qiyamuhu binafsih wahdaniyat, itu namanya 5 sifat itu dinamakan sifat salbiyah. Salbiyah artinya sifat-sifat yang menolak akan sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi menolak akan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Itu ada 5, yakni kidam, baka, mukhalafatuhu ta'ala li hawadis, wahdaniyah. 5 ya. Qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyat. Itu namanya sifat salbiyah. Salbiyah artinya menolak sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Kemudian tadi dilanjutkan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu namanya sifat ma'ani. Sifat yang ada pada Allah, yang daripadanya itulah maka ditetapkan Allah itu bersifat ma'ani, bersifat kudrat, bersifat iradat, bersifat ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Maka dengan sifat itu dapat kita ketahui bahwa Allah itu maha kuasa, maha menentukan dan sebagainya. Maka dilanjutkan dengan sifat ma'nawiyah yang 7 terakhir tadi. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, wa kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, wa kaunuhu mutakalliman. Jadi kenapa disebut dengan sifat ma'nawiyah? Yang tadinya sifat ma'ani, yang kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu namanya sifat ma'ani. Kalau yang ini disebut atau dinamakan sifat ma'nawiyah. Karena sifat ma'nawiyah ini melazimi sifat ma'ani yang disebut dengan mulazamah melazimi, ya. Karena adanya 2 pihak yang saling berkaitan. Antara qadiran dengan kudrat itu tidak bisa dipisahkan, ya. Saling berkaitan. Karena itu disebutkan sifat ma'nawiyah ini sebagai ma'lul atau akibat, ya. Akibat ma'nawiyah ini dan ma'lul dari sifat ma'ani, ya. Ma'ani, ya, sifat ma'nawiyah itu adalah ma'lul itu bahasa Arab, ya. Akibat berkaitannya dengan sifat kudrat, ya. Kalau muridan ma'lul berkaitan dengan sifat iradat dan seterusnya dan seterusnya. Atau dikatakan juga bahwa sifat yang terdahulu itu, ya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu adalah menjadi sebab adanya sifat ma'nawiyah. Atau dikatakan juga berarti sifat ma'nawiyah itu sebagai melazimi, ya, sebagai melaziminya sifat ma'nawiyah itu melazimi sifat kudrat itu, ya, sebagai ilatnya, sifat kudrat sebagai ilat, dan ma'nawiyah atau sifat qadiran tadi sebagai ilat atau ma'lulnya, sebagai akibat, ya.
Jadi kudrat sebagai sebabnya dan akibatnya adalah qadiran tadi atau muridan. Nah, jadi ini saling berkaitan. Namun perlu kita ketahui, ya. Kita ketahui bahwa mulazamah tadi melazimi itu hanya pada gambaran akal, menurut akal kita, ya. Dengan adanya kudrat maka ada qadiran. Dengan adanya ma'ani, sifat ma'ani, kudrat atau iradat dan seterusnya lainnya itu, maka ada sifat qadiran, muridan, aliman, hayyan. Itu gambaran pada akal saja, hanya untuk memudahkan pemahaman kita saja. Atau hanya ada pada, kalau kita memahami yang baharu, ya, yang nyata di hadapan kita, kita pahami kalau ini ada sebab begini. Nah, namun bagi Allah tidak seperti itu, ya. Kalau di sini ada orang makan, maka orang makan itu keadaannya dia sedang makan, gitu, ya. Itulah. Tapi kalau bagi Allah artinya kalau tidak ada orang makan maka tidak ada keadaan orang yang sedang makan tadi. Itu untuk pemahaman hal yang baru ini, ya. Mengerti, ya? Ada orang berjalan, ya. Muhammad ini berjalan, dia berjalan, ya, umpamanya. Maka dengan ada berjalan ini, dengan adanya si Muhammad yang berjalan ini atau Ahmad yang berjalan ini, siapa saja yang berjalan ini, maka adalah keadaan orang yang berjalan itu, ya. Adalah orang yang keadaan berjalan itu. Kalau keadaan yang berjalan, maka keadaan orang berjalan tidak ada. Nah, saya duduk, kan? Dengan adanya saya duduk ini, maka terjadilah keadaan saya duduk. Itu pemahaman kita untuk fenomena alam, ya. Tapi kalau memahami tentang Allah tidak begitu. Walaupun kudrat itu adalah sebagai illat, ya, adanya ma'lul atau adanya akibat, tapi bukan, Tuhan tidak dikarenakan akibat. Kemarin kita sudah mengatakan tadi bahwa sifat nafsiyah itu adanya Allah itu tidak disebabkan oleh sebab. Nah, ya kah? Allah itu maujud, namanya tadi sifat nafsiyah. Keadaan Allah, zat Allah itu tidak disebabkan oleh sebab. Tapi keadaan Allah itu laisa kamislihi syai'un, kidam, tidak berawal, tidak berakhir, baqa, tidak ada yang menyerupainya. Hanya pada akal supaya mudah kita memahami bahwa sifat maknawiyah qadiran tadi ada karena sebelumnya itu ada sifat kudrat, ya. Nah, karena pada Allah itu ada sifat kudrat, dan bagi Allah itu tidak ada sifat terdahulu. Umpamanya wujud terdahulu daripada sifat yang lain, kidam terdahulu dari sifat baka terdahulu dari sifat qiyamuhu binafsih terdahulu daripada Allah. Yang tidak, sifat Allah itu tidak berpermulaan, tidak terdahulu, tidak terkemudian, ya. Jadi itu sifat kesempurnaan Allah. Kalau kita, si Udin tadi dulu ada, ya, atau pohon ada,
Setelah pohon ada, berkembang, dah berkembang berbuah. Nah itu kan ada proses seperti itu. Tuhan tidak, bukan dulu tidak ada dulu umpamanya hak udara, dulu umpamanya zat, dulu umpamanya tidak seperti itu, tapi Tuhan ada bi ghairi illatin. Nah, demikian juga adanya kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, itu tidak disebabkan oleh, bukan tidak disebabkan oleh kudrat itu, tapi dia hanya berhubungan, bertalian, berkaitan dalam pemahaman rasio kita. Ini barangkali yang perlu kita pahami. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kaunuhu qadiran, keadaan Allah itu maha dalam keadaan berkuasa, dia Allah itu maha berkehendak, keadaan Allah itu maha mengetahui, dan keadaan Allah maha hidup, keadaan Allah maha mendengar, keadaan Allah maha melihat, keadaan Allah maha berkata-kata. Nah 7 sifat ini namanya sifat maknawiyah ngarannya. Jadi maknawiyah artinya sifat yang disandarkan, yang melazimi bagi sifat ma'ani yang disebutkan tadi. Tapi dia bukan terkemudian dari sifat ma'ani, itu tidak. Dan ma'ani itu tidak mendahului sifat maknawiyah, tapi dia adalah terkait atau tersambung itu dalam keyakinan kita seperti itu. Jangan sampai dikatakan berarti Tuhan itu mendengar dulu baru dia keadaannya maha mendengar. Tidak. Nah, itu cuma pemahaman kita ya. Dia sama-sama tidak berawal, tidak berakhir, dan dia tidak terkemudian, dia tidak terdahulu. Jadi dalam keadaan sempurna. Nah ini mungkin yang perlu kita bahas pada hari ini. Jadi setelah ini kita hanya tinggal satu poin atau materi yang akan kita kemukakan tentang sifat yang harus bagi Allah. Kalau yang wajib sudah tahu kemarin, yang mustahil artinya lawan dari sifat yang wajib itu. Umpamanya wujud ada, mustahil adam artinya tidak ada. Kemudian kemarin kita ulang ya sedikit ya. Qidam artinya sedia, tidak berpermulaan. Maka mustahil Allah itu berpermulaan, atau hudus ya. Hudus itu bahasa Arabnya. Hudus hanya berpermulaan atau baharu. Baharu itu bisa berubah-ubah, Tuhan tidak. Kemudian bako artinya kekal, mustahil Allah bersifat fana. Fana artinya binasa, rusak, habis, tidak ada. Kemudian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah bersifat menyalahi, tidak sama dengan alam semesta, tidak sama dengan yang baharu. Tidak sama, yang baharu termasuk alam, termasuk manusia, termasuk binatang dan sebagainya. Karena dia berbeda, tidak ada yang menyamainya. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyerupai dia. Itu. Dan yang lainnya itu seperti kemarin qiyamuhu ta'ala binafsih, dia berdiri sendirinya, bukan tidak berhajat kepada siapa-siapa. Lawannya apa? Lawan dari tidak berhajat, qiyamuhu bigairih, berhajat kepada yang lain. Allah itu kemarin bersifat wahdaniyat esa, lawannya ta'adud. Ta'adud artinya banyak atau berbilang-bilang. Nah,
1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tuhan tidak begitu. Nah, ya dan seterusnya kemudian nanti kehadiran itu sama dengan lawan kehadiran